Maka itu pekerjaan kita cuma satu, bongkar yang dia rahasiakan. Karena kalau kita bisa mengetahui yang dia rahasiakan, berarti kita bisa tahu apa yang dia inginkan. Cara apa yang dia mau untuk kita menyenangkan dia, mengasihi dia. Lagi sekali. Kalau kita tidak pernah tahu yang istri kita, suami kita, pacar kita inginkan, maka kita cuma nebak-nebak saja. Sebaik-baiknya tebakan-tebakan kira-kira yang kita temukan untuk pasangan kita, karena kita ingin mengasihi dia. Semaksimal mungkin usaha kita. Misalnya demi pacarnya, gaji seminggu cuma $400. Pas dia mau ulang tahun, kita mau beri berlian $3.600. Bengkok kamu bayarnya nanti. Karena kita ingin menyenangkan pacar kita dengan cara kita. Jadi menurut kita sangat mahal. Oh, kita berkata pacarku atau istriku tahu nggak gajiku seminggu berapa? Aku berkorban habis-habisan kayak jual celana untuk beli belian yang 3.600. Jangan saudara pikir dia malah senang. Belum tentu dia suka. Ngerti lagi sini ilustrasi ini? Dia akan suka kalau kita bisa tahu apa yang dia rindukan. Dan itu kita perlu buka hatinya untuk tahu apa yang dia mau. Disitulah gereja akan terima kemuliaan. Karena itu janjinya. Saudara, kalau yang kedua saya ngomong, kalau toh kita nggak berusaha tahu untuk kita bisa menyenangkan hati pasangan kita, ini bicara tentang kita kepada Tuhan, maka cara paling gampang kita melihat orang lain atau keluarga lain. Bagaimana cara mereka menyenangkan pasangan-pasangan mereka. Nah, seringkali kita lihat begitu. Nah, ini yang terjadi. Maaf lagi sekali saya bicara. Karena kita tidak berusaha tahu apa yang Tuhan mau untuk kita menyenangkan dia. Maka kita cuma ikut arus. Yang lain semua buka gereja. Ayo buka gereja baru yuk. Karena kita nggak berusaha tahu untuk apa yang Tuhan mau. Saya ulangi lagi. Dengan membuka gereja lagi. Itu bukan yang Tuhan mau, percaya. Sebab itu membuat perpecahan lebih besar, saudara. Maka itu kemuliaan ini yang kita perlu cari. Mari kita buka 1 Korintus 2. Mulai ayat yang ke-6. 1 Korintus 2 mulai ayat yang ke-6. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menyenangkan Tuhan dan Bapa kita dengan cara yang Dia mau. 1 Korintus 2 mulai ayat yang ke-6. Apa judulnya? Ayo, apa judulnya? Hikmat yang benar sampai ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah mati. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan juga yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Saudara, berarti ada 3 macam hikmat. Hikmat dengan kepandaian itu bedanya apa sih? Secara gampang saja, saudara nggak usah sekolah teologi dulu 4 tahun baru ngerti bedanya kepandaian. Kelamaan bayarnya mahal lagi. Hikmat dan kepandaian itu bedanya. Kalau kepandaian itu karena kita belajar. Mempelajari ilmu pengetahuan, entah dengan sekolah atau baca buku sendiri, pasti kita jadi pandai. Tapi kalau hikmat, itu memang sebuah kepandaian, tetapi yang bukan karena dipelajari. Amsal 9 menulis karena kita takut akan Tuhan. Itu bedanya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita punya suatu kepandaian yang tidak bisa dipelajari, sehingga di dalam semua kesulitan hidup, tantangan hidup yang ada, maka kita bisa punya solusi dengan cepat. Sama seperti orang pandai. Kalau ada orang pandai, itu artinya dia bisa cepat ngerjakan ini, buat itu. Begitu jalan buntu, apa yang dibuat? Cepat sekali berpikir. Itu orang pintar. Bill Gates pintar, bukan karena dia sekolah, karena dia drop out, tapi karena dia mau belajar. Dia sadar di komputer ini, kalau dikembangkan kan begini kan begitu. Maka itu dia otak-atik terus, dia nggak sekolah. Dia mencari sendiri. Maka banyak solusi yang Bill Gates bisa dapat. Nah, hikmat itu begini. Karena kita takut akan Tuhan, lalu setiap kali kebentok, kepepet, ke apa, ada jalan keluar. Itulah hikmat. Nah, ada 3 macam hikmat menurut ayat yang ke-6. Coba renungkan. Saya baca lagi. Demikianlah kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. 1. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Berarti dunia punya hikmat tidak? Coba jawab, dunia punya hikmat atau tidak? Punya. Bukan itu yang kita terima. Yang kedua, juga yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan.
Mari kita baca 1 Yohanes 5:19. Cara beri tanda 1 Korintus 2 supaya kita tidak hilang lagi karena masih belum selesai. Siapakah penguasa-penguasa dunia itu? 1 Yohanes 5:19. Nah, ini tentang tsunami, tentang gempa bumi, tentang tanah longsor, macam-macam. Siapa di situ? Penguasa-penguasa dunia ini siapa? Ayo baca. Seluruh dunia sudah dibagaimanakan? Ayo baca baik-baik 1 Yohanes 5 ayat 19. Bagaimana cepat? Seluruh dunia sudah bagaimana? Di bawah kuasa siapa? Si jahat. Perhatikan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berarti jawabannya, siapa penguasa-penguasa dunia itu? Ayo jawab, penguasa ragu-ragu. Setan. Berarti tidak ada sejengkal tanah pun di bumi ini yang tidak dikuasai si jahat. Maka itu mereka bisa bergempa bumi, tornado, tsunami, dan macam-macam lagi. Karena mereka yang menguasai dunia ini. Lalu pertanyaannya, saya waktu selama tsunami itu, saudara, saya khotbah ini banyak orang tersentak. Jadi itu bukan Tuhan? Bukan. Karena setan punya hak atas dunia. Mereka bisa mengacaukan semau-mau mereka sendiri. Saudara, inilah si jahat. Maka itu jangan bilang apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Tidak. Pertanyaan kita harus begini. Kalau begitu, sejak kapan dunia berada di bawah kuasa si jahat? Jawabannya, sejak Adam dan Hawa menyerahkannya kepada dia di Taman Eden. Maka itu Yesus mengajar gereja berdoa. Datanglah kerajaanmu. Ayo, jadilah kehendakmu. Terjemahan betul begini. Supaya bumi jadi sama seperti surga. Sebetulnya arti doa itu, datanglah kerajaanmu, itu artinya kerinduan Bapa kita bahwa sebentar lagi dunia akan kembali ke tangan anak-anaknya. Katakan apa? Kita harus merebut kekuasaan itu. Supaya dunia gak diacak-acak, diobok-obok oleh iblis seperti sekarang ini. Mengerikan. Saudara, jangan dianggap enteng. Tambah tahun. Bencana alam makin mengerikan. Orang Australia, orang New Zealand ketakutan. Karena sudah terus setiap hari berapa juta meter persegi kutub selatan yang mencair. Mengerikan sekali. Oh, saya ingat ini nyimpang, ini hikmat. Suatu hari saya nggak tahu tiba-tiba didorong betul untuk mencari sebuah kata-kata. Kalau kita menyanyi how great thou art, oh Tuhan besar, sebab kau besar, perbuatanmu aja semuanya, wah Tuhan yang besar. Suatu hari tiba-tiba Roh Kudus ngajar gini, Daniel, kamu tuh ngomong terus aku besar. Pernah sih kamu sadar sebesar apa aku ini? Saya coba pokoknya gede Tuhan, mau gede zaman itu pakai bahasa Surabaya, gede pokoknya Tuhan. Ya gedenya seberapa? Ketika dia kejar terus saya baru mikir itu hikmat yang luar biasa. Terus saya ini biasa gini saudara, kalau papa saya lagi ngomong sesuatu, di mana saya diajak saya bicara, maka saya pasti akan lihat sekeliling saya ada benda apa, ada gambar apa, ada apa, itu biasanya papa mengajar saya itu. Nah hari itu saya di suatu ruangan, saya di negeri Belanda lagi retret. Saya lihat di bagian bawah ruangan itu, mungkin saya menemukan sesuatu apa untuk menggambarkan dia besar. Nggak ketemu. Kalau di bawah nggak ketemu, saya lihat ke atas. Nah di ruangan itu ada 8 lampu, 4 sebelah kanan, 4 sebelah kiri. Tapi lampunya itu cuma dikasih lampion bulatan besar, putih-putih. Jadi 8-4. Terus begitu saya lihat lampu itu, saya tertawa sendiri. Betul Tuhan, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kenapa ya? Ini namanya hikmat. Tiba-tiba waktu saya lihat lampu 8 itu. Saudara percaya dunia bulat? Loh, ditanya kok diam lagi, jawab gitu loh. Saudara percaya dunia bulat? Oke, pernah lihat? Kok percaya? Ayo, bingung kan? Ayo, kok percaya? Belum pernah lihat kok. Jawabannya apa? Enggak perlu melihat. Pokoknya dunia bunder. Dah gitu aja. Kok gak ada yang ngamen? Saudara enggak perlu lihat Tuhan dulu baru percaya dia ada. Kalau maksa mati dulu baru ketemu. Betul enggak? Enggak usah melihat. Pokoknya percaya. Yang kedua, ini Papa ngomong seperti itu. Ini namanya hikmat. Percayakah kita bahwa dia berputar? Loh, enggak usah ragu-ragu tanya sih. Percaya enggak? Merasa enggak? Loh, kok percaya lagi? Enggak merasa kok bilang iya, ayo. Saudara dan saya akan merasa dia berputar kalau lagi sakit kepala. Pusing. Ini yang luar biasa. Sudah bulat berputar. Terus, belum selesai. Hikmat Papa pada hari itu. Aduh, saya senang sekali. Maka itu saya cuma ngecek. Pernahkah ada anak Tuhan atau pendeta yang pernah menggambarkan kebesaran Papa seperti dia ngomong kepada saya itu?
2/3 itu air.